Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat sore. Selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sore hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sore hari ini kita boleh datang untuk menyerahkan hidup kita, untuk kita datang menikmati baiknya Tuhan. Puji Tuhan, kita akan angkat Kau Allah yang setia. Segenap hatiku menyembah
Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri. Dengan apa kita akan membalas kebaikan Tuhan? Kalau saat sore hari ini kita ada sebagaimana kita ada, ini semua adalah karena kebaikan daripada Tuhan. Haleluya. Kami rindu sore hari ini untuk kita menyembah kepada Tuhan. Kita agungkan Dia, kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Harapanku hidupku dalam-Mu, dari makasih Tuhan, bersamakan hidupku, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu Yesus.
kepadamu. Kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, dengan apa akan ku balas kepadamu. Terima kasih Tuhan, saat sore hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan yang luar biasa. Itu semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Saat sore hari ini kami mau menyembah kepadamu. Terima kasih Tuhan, dengan apa akan ku balas. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, selamanya. Terima kasih Tuhan, selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi pengakuan kami saat sore hari ini Bapa. Dengan apa akan kami balas akan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan yang luar biasa. Hingga ada sampai saat sore hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami tidak dapat membalas akan kebaikan Tuhan. Tapi saat sore hari ini kami menyembah dan mengagungkan nama Engkau. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Disitulah letak kekuatan kami Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau hadir saat sore hari ini melawati setiap umat-umat-Mu. Kedatangan kami saat sore hari ini Bapa tidak akan pernah sia-sia, tetapi dari sore yang penuh kemenangan, sore yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Engkau hadir dan lawat setiap kami secara pribadi Bapa. Terima kasih ya Bapa. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu Tuhan yang memandu kami dalam pujian. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi isi hati Tuhan umat boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Urapan yang sama Tuhan dalam sidang jemaat yang hadir saat sore hari ini. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan Kau akan ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Setiap kami saat sore hari ini akan merasakan sukacita yang besar yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Sore hari ini kita boleh bersuka cita ya, karena dalam hidup kita satu hal yang kita ingini yaitu untuk dekat kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan yaitu kita akan merasakan kasih-Nya, kuasa-Nya, bait-Nya, firman-Nya. Amin. Haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Yang biru
Haleluya. Kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati kasih-Nya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami rindu sore hari ini untuk menikmati kasih daripada Tuhan, kuasa-Nya, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Amin. Haleluya. Dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita rindu sore hari ini menikmati kasih Tuhan, menikmati firman Tuhan. Haleluya. Kita akan angkat pujian lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh nafsu darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
Bapak Ibu. Puji Tuhan, ini suara saya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Faktor U. Ya, puji Tuhan. Oh ya, Karen. Terima kasih Karen. Haleluya. Tapi kita tetap semangat ya Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berikan hidupku. Ku berdiri dengan Islam, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan semangat memuji Tuhan. Diberi kuasa Raja Mulia, mengaturkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang rindu menyaksikan kebaikan daripada Tuhan. Shalom. Sore hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan. Pada hari Jumat kemarin, istri kami sudah ditambahkan usianya 1 tahun lagi, saudara-saudara. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kekuatan, kesehatan bagi istri kami. Kami percaya ini suatu kemurahan Tuhan bagi istri kami.
Dan Tuhan juga sudah memberikan hadiah kepada istri kami, seorang cucu lagi. Dan kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah pulihkan kesehatan istri kami. Engkau sudah sembuhkan istri kami dengan sempurna. Bahkan Tuhan sudah memberikan kekuatan yang baru bagi tubuh istri kami. Kami percaya, kami yakin dalam nama Yesus. Iman percaya kami selalu kami perkatakan dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya di dalam nama Yesus. Dan sore hari ini kami juga mengucap syukur. Pada beberapa hari yang lalu saya mengadakan medical check up di Rumah Sakit Logorejo, saudara-saudara. Dan fokus saya ada pada jantung, pencernaan dan prostat, saudara-saudara. Setelah di check up semuanya, saudara, hasil daripada check up, menurut hasil darahnya itu semuanya baik, saudara. Tapi ya biasa LDL sama triglyceride saya agak tinggi, saudara. Dan kami melakukan treadmill dan echo kardiologi itu, saya treadmill itu sampai selesai, tidak ada masalah apapun. Tapi tetap tetap dokter itu kasih obat untuk jantung dan obat prostat juga dikasih. Semuanya sebetulnya baik, enggak apa-apa. Dan satu hal lagi, di empedu saya ada sedikit batu, saudara-saudara. Tapi dokter katakan dikasih obat saja, enggak apa-apa, enggak usah operasi. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya semua adalah kemurahan Tuhan bagi kami. Dan kami percaya anugerah yang terbesar bukan masalah kesehatan, tapi keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan sudah menyelamatkan kami satu keluarga. Itu adalah mujizat yang terbesar. Kita adalah orang-orang yang berdosa, sudah dijadikan pemenang. Kita ada hidup di dalam kekalahan Tuhan. Kami percaya karena kita percaya kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Saudara harus yakin dan percaya bahwa hidup kita sudah dimenangkan oleh Yesus. Tuhan Bapa kita di sorga memandang kita karena pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Dan kita orang yang percaya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Itu semua harus kita yakini, kita percaya. Amin. Dan sore hari ini sebagai rasa syukur kami, saya akan menyanyikan satu pujian yang tadi nomor 1. Dengan apa aku kan balas. Dan kalau mau istri saya boleh maju ke depan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Masih ada waktu? Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Di hati inilah rumahmu. Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita katakan, ku jadikan hati ini yaitu untuk kediaman daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah baitku, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau
Mari kita sembah Tuhan. Di hati inilah rumahmu. Haleluya. Kami boleh bersyukur sore hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau pun ada. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumahmu. Mimbar selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Berada senantiasa Kau pun di hati ini, di hati inilah rumahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan berada senantiasa. Oh haleluya. Di hati ini, di hati inilah rumahmu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kan berada senantiasa Kau pun senantiasa, senantiasa Kau pun senantiasa. Haleluya. Senantiasa Kau pun ada. Bapa di surga, terima kasih sore hari ini. Engkau sudah memberkati setiap kehidupan kami. Engkau sudah ada dan hadir di dalam ibadah sore hari ini. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Engkau ada dan hadir melawat setiap kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengar suara Tuhan. Kiranya Engkau bekerja atas kami, mengurapi setiap kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan Engkau bekerja atasnya. Dan kami percaya kami pula mendapatkan kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ajarlah kami untuk semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempersiapkan seluruh hati, pikiran dan hidup kami untuk kami dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Baik, Bapak Ibu yang sudah menemukan, mari sama-sama kita berdiri dan kita membaca firman Tuhan ini. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13.
Kita membaca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai yang ke-13. Saya akan membaca ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ke-10 bergantian sampai ayat yang ke-13. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara membaca di dalam teks ayat ini, maka saudara bisa melihat bahwa dalam ayat-ayat ini sebenarnya Yesus sedang mengajarkan tentang hal berdoa. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat di dalam ayat yang pertama, saudara bisa melihat pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Nah, ketika dia berdoa, selesai berdoa, lalu murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Tuhan Yesus dan meminta diajarin bagaimana orang percaya atau murid-muridnya dia berdoa. Maka di dalam ayat yang pertama kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, murid-muridnya berkata, Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, kita melihat di dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Lihat ayat yang kedua. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Saya ingin berbicara dalam konteks pertama, ketika Tuhan mengajarkan di dalam doa adalah doa yang berbicara bersifat kepada perkara-perkara yang di atas. Mencari Tuhan dan meminta kehadiran Tuhan yang hadir di dalam segala kemuliaan, dan kerajaan Allah itu hadir di dunia. Maka kerajaan kemuliaan Allah itu yang hadir di dunia ini, dalam kehidupan saya dan saudara, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, maka kerajaan Allah yang bersifat, kalau kita tahu berbicara tentang kerajaan Allah bukan berbicara masalah makanan, minuman, dikatakan di dalam kitab Yohanes. Bukan berbicara kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi bukan Tuhan melupakan hal-hal yang bersifat jasmani. Perhatikan, karena ayat yang keempat, dia mengatakan, berikanlah kami setiap hari. Perhatikan kata ini, setiap hari berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Bukan makanan yang berkelimpahan, makanan yang berlebih-lebih, tetapi makanan yang secukupnya. Maka saya berpikir dan merenungkan, seberapa kuat manusia itu makan, saudara.
perut kita bisa diukur berapa banyak makanan itu bisa masuk ke dalam perut kita. Maka ada dokter yang mengatakan makan itu harus berhenti sebelum kenyang, katanya saudara. Bagaimana itu kira-kira? Ya, makan berhenti sebelum kenyang, saudara. Ya, artinya saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, makan yang secukupnya, yang tidak berlebih-lebihan. Nah, bicara tentang masalah yang bersifat jasmani, bersifat pribadi, saudara, itu harus didoakan setiap hari. Manusia makan makanan jasmani setiap hari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dikatakan di dalam ayat ini, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Berkat Tuhan secara jasmani diberikan kepada orang-orang percaya untuk belajar menikmati segala sesuatu berkaitan dengan makanan yang secukupnya. Tetapi menarik bagi saya ketika saya melihat rangkaian pada ayat-ayat seterusnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah berbicara bukan lagi masalah yang bersifat jasmani. Karena kita tahu tadi ayat yang ke-13 ketika kita membaca, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata penekanan ajaran Yesus adalah bukan pada makan dan minum. Ayat yang ke-13 saya baca. Jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga. Perhatikan saudara, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Seolah-olah kalau saya membaca di dalam nats ini, saudara, kita akan terjebak pada pemikiran hal-hal yang bersifat jasmani, saudara. Tetapi sebelumnya rangkaian ayat itu menjelaskan bagaimana Yesus mengajar untuk meminta. Yang pertama adalah perkara yang menyangkut yang di atas, saudara. Maka penutupan dari ayat ini pada ayat yang ke-13 bukan berbicara masalah jasmani. Ternyata Yesus mengunci dengan ayat yang ke-13 agar kita meminta. Ternyata pertama esensi dari ajaran doa Yesus adalah meminta Roh Kudus. Bukan hal yang bersifat jasmani. Jika Bapa yang jahat saja bisa memberikan yang baik, mungkin kalau bicara konteks Bapa yang ada di dunia, tentunya Dia akan memberikan, mencukupkan, mengadakan hal-hal yang bersifat jasmani. Karena Bapa yang ada di dunia ini dan anak yang ada di dunia ini meminta sesuatu, pastilah berbicara tentang hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi kita sedang meminta kepada Bapa di sorga, Bapa yang mempunyai segala kekayaan yang ada di dunia ini, Bapa yang memiliki kuasa sorga dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka Bapa itu berkata, Yesus itu berkata, jika Bapa di sorga saja bisa memberikan kepada Bapa yang jahat, bisa memberikan yang baik. Jahat saudara, tapi memberikan yang baik. Tidak memberikan yang tidak baik. Bapaknya jahat, luar biasa, tapi Dia memberikan yang baik. Apalagi Bapa di sorga. Bapa yang maha baik itu, ketika kita meminta kepada Allah, Dia tahu keadaan saya dan saudara. Jangankan berpikir tentang hal-hal yang bersifat jasmani. Tuhan berkata dalam firman-Nya,
orang-orang yang mencari kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ketika saya membaca di dalam ayat ini dan saya merenungkan di dalam ayat ini, Yesus mengajar kepada murid-muridnya, sebenarnya kalau bicara masalah-masalah jasmani, aku akan segera mencukupi. Tetapi sebetulnya aku ingin berkata kepadamu, yang memberikan engkau kekuatan, kemenangan, bahkan kelimpahan berkat aspek jasmani yang akan mengikutimu, seperti yang firman yang saya jelaskan, adalah pengurapan Roh Kudus. Adalah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan murid-murid Yesus. Maka Tuhan berkata di dalam ayat ini, saudara, minta kepada Bapa. Lalu saya akan jelaskan ini, saudara, ayat yang ke-9. Ayat 9. Oleh karena itu, aku, Yesus, berkata kepada murid-murid Yesus, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ada terjemahan yang lain, saudara. Saya mau mencoba membandingkan dari terjemahan yang lain. Ada terjemahan yang lain, katanya begini, saudara. Ini menarik bagi saya. Aku berkata kepadamu, teruslah meminta kepada Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Teruslah, ada kata terus. Jadi kalau saudara berbicara tentang berdoa, saudara, itu tidak berhenti, tidak putus-putusnya. Ada kata teruslah meminta. Nah, tadi saya sudah jelaskan esensi permintaan yang diajarkan Yesus di dalam doa yang utama adalah bicara tentang perkara-perkara sorgawi. Maka sesuatu yang bersifat jasmani itu akan mengikuti kita. Kalau kita percaya dan beriman sungguh-sungguh kepada firman Allah. Lalu ayat selanjutnya berkata, saudara, teruslah mencari dan kamu akan menemukannya. Teruslah mengetok dan pintu akan dibukakan kepadamu. Sebab siapa orang yang terus meminta akan menerima. Dan orang yang terus mencari akan menemukan. Dan orang yang terus mengetok pintu akan dibukakan. Jadi kata terus ini penting. Lalu coba kita pikir dan renungkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan saudara. Apakah ketika saya berdoa, diilustrasikan seperti orang yang meminta, orang yang mencari, orang yang mengetuk pintu, kita lakukan terus menerus dengan keyakinan, kepercayaan iman kepada Tuhan. Yesus sedang mengajarkan kepada saya dan saudara untuk meminta, untuk mencari, untuk mengetuk pintu hati Tuhan secara terus menerus, terus berdoa. Dan orang-orang itu akan menerima jawaban Tuhan. Ketika saya membaca dan merenungkan ayat ini, saudara, lalu kadang dalam hidup saya mungkin tidak terus dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya. Dia sedang mengoreksi kehidupan kita sekalian untuk bagaimana cara saya meminta, mencari, dan mengetuk pintu hati Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memberkati saya dan saudara.
Dia adalah sang penyedia kehidupan yang ajaib. Sang penyedia kehidupan yang luar biasa. Dia adalah Allah yang mengasihi saya dan saudara. Kasih-Nya dibuktikan dengan memberi hidupnya, mati bagi saya dan saudara, dosa saya dan saudara. Maka ayat tadi juga berkesinambungan dengan bagaimana saya dan saudara setiap hari juga harus berdoa minta pengampunan kepada Tuhan. Dan diajarkan juga kita harus mengampuni orang lain. Sama seperti Yesus mengampuni setiap dosa saya dan saudara. Ayat itu loh saudara. Kita menyadari Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan keimanan kita seringkali kita lemah dalam hidup ini. Tapi Tuhan berkata, ketika saya dan saudara ingin mendapatkan sesuatu berkaitan dengan janji-janji Allah, saudara, ternyata Tuhan mengajarkan bagaikan seorang yang berdoa, yang terus meminta, yang terus mencari, yang terus mengetuk pintu hati Tuhan. Maka Tuhan bukakan itu. Dia punya cara, dia punya waktu, dia tahu bagaimana dia bekerja. Dia tahu bagaimana caranya, tepat waktunya. Dia mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Sekalipun seringkali kita melalui proses-proses dalam hidup ini yang sulit, yang sukar, saudara. Ada banyak pergumulan, persoalan, masalah, keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi cobalah lihat keadaan-keadaan yang sulit, yang sukar itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah itu alat untuk meningkatkan kualitas iman saya, iman saudara untuk semakin percaya. Atau semakin kita lemah saudara. Bagaimana cara saya mengupayakan segala sesuatu, apakah dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, dengan cara kerja yang luar biasa. Kata terus saudara, tidak ada waktu untuk berhenti sebetulnya. Kalau dalam pengertian terus. Jadi kalau misalnya orang bekerja, orang harus terus bekerja. Terus meningkatkan kualitas pekerjaannya, terus. Maka orang-orang yang demikian saya percaya akan dibuat apa yang dikerjakan oleh tangannya, dibuat oleh Tuhan berhasil. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengajarkan untuk berdoa melibatkan Tuhan dalam kehadirannya dalam bentuk apa saudara? Roh Kudus. Sekarang ini adalah zaman Roh Kudus. Zaman Bapa sudah lewat, zaman Yesus sudah lewat. Sekarang adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu yang memampukan kita, yang memberikan kekuatan, yang memberikan keberanian untuk kita hidup berjalan di dalam situasi kondisi apapun. Orang yang dikuasai oleh pengurapan Roh Kudus ada orang yang percaya bahwa dalam situasi kondisi apapun, hidup saya dan hidup saudara ada di dalam kendali tangan Tuhan. Kendali Roh Kudus. Ayat ini menarik saudara. Dan terjemahan yang lain tadi saya katakan ayat 11. Jika ada di antara kamu yang mempunyai anak dan dia meminta ikan, apakah kamu akan memberi ular sebagai gantinya? Atau jika ia meminta telur, apakah kamu memberi kalajengking kepadanya? Jika kamu, jadi terjemahan lain mengatakan kamu itu semua orang. Jika kamu, bukan khusus kepada Bapa. Jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lihat, jadi ternyata setelah
Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, dia punya tujuan yang utama adalah bahwa Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Maka dikatakan kalau kamu meminta untuk Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kemenangan, kemampuan engkau mengatasi semua persoalan, masalah dalam hidupmu, mintalah Roh Kudus dengan cara terus menerus. Carilah Roh Kudus itu dengan terus menerus. Dan ketuk pintu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita percaya Roh Kudus itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai Roh Kudus? Mengapa Roh Kudus itu penting dalam kehidupan setiap orang percaya? Roma pasal 15 ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13. Begini bunyi firman Allah. Semoga Allah sumber pengharapan. Perhatikan. Allah itu sumber pengharapan. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Perhatikan saudara. Pengharapan itu semakin besar, semakin melimpah, semakin luar biasa adalah di dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan pengharapan itu semakin berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang ngomong, saya sudah penuhi Roh Kudus, saya percaya ada Roh Kudus di dalam diri. Yes. Tapi Roh Kudus itu harus difungsikan. Saudara bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Dia bukan sesuatu seperti pengaruh angin yang dapat kita rasakan habis itu hilang, lenyap, sudah. Tapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Dan dikatakan di dalam ayat ini, Allah itu sumber pengharapan. Dia akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Jadi kalau saya beriman sungguh-sungguh kepada Allah yang merupakan pengharapan saya, pengharapan saudara, Allah itu akan memenuhi kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dan Roh Kudus itu akan terus membuat pengharapan saya kepada Allah terus semakin kuat, semakin kuat. Di tengah-tengah pergumulan, persoalan, masalah hidup, masalah yang berkaitan dengan jasmani, keekonomian, Allah itu terus menguatkan supaya tidak hilang pengharapan, supaya tidak lagi menjadi orang-orang percaya yang tidak bersyukur kepada Tuhan, yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk tumbuh di dalam pengharapan kepada Allah yang sesungguhnya. Roh Kudus begitu penting. Roh Kudus adalah andalan kehidupan kita semua. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan mengajarkan, teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok pintu hati Tuhan. Saya tidak mengerti pergumulan Bapak Ibu sekalian. Tetapi Allah berkata, Dia adalah sumber pengharapan. Saya datang kepada sumber pengharapan itu agar saya
agar saudara ketika menghadapi apapun dalam hidup ini, dipenuhilah hati kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Ketika saya dan saudara beriman kepada Allah yang sama, berfirman kepada firman yang sama, maka Allah yang sama pun memberikan sukacita, damai sejahtera yang bersumber sama dari Allah yang sama, Bapa kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali dalam kehidupan saya dan saudara, dan setiap manusia, itu pasti orang yang hidup, perhatikan, orang yang hidup pasti ada masalah. Orang yang hidup pasti ada pergumulan. Pasti. Tetapi orang percaya yang pasti tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Ada pemeliharaan Allah yang hidup. Yang pasti lagi, seperti Bapak Hawa tadi katakan, keselamatan dalam Yesus Kristus kita pasti dapatkan. Amin. Itu pasti. Kalau saudara yang masih meragukan, berarti masalah dengan iman saudara. Pasti diselamatkan. Kalau saya beriman sungguh-sungguh di tengah-tengah pergumulan persoalan masalah, saya berpegang pada janji firman Tuhan, dan firman sore hari ini menguatkan saya secara pribadi. Allah itu sumber pengharapan akan memenuhi hidup saya dengan segala sukacita, damai sejahtera. Iman saya yang membuat saya semakin berlimpah-limpah dalam pengharapan saya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya apa yang dikatakan firman Allah. Maka Tuhan berkata, teruslah minta, teruslah cari, teruslah ketok pintu. Kita berdoa, kita menangis kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan dan ingatkan, anakku, setiap tetesan air matamu aku taruh dalam kirbatku. Setiap tetesan air matamu, aku mengerti bahasa dari tetesan air mata. Aku tahu. Dan ketika terus berdoa, menangis kepada Tuhan, mengetok pintu, Tuhan katakan, mungkin Tuhan berkata, nanti nak, sabar. Tuhan sedang mengajarkan kesabaran. Seringkali kita ingin cepat, saudara. Ketika kita berdoa, kita ingin cepat jawaban dari Tuhan. Bekerja apapun, kita ingin hasil yang cepat, saudara. Saudara, kalau saudara belajar, nabi-nabi yang dipakai Tuhan semua melalui proses. Saya baca buku kesuksesan orang-orang yang luar biasa. Ya, Ciputra, Eka Cipta Wijaya, Lim Sulyong. Semua hidup dalam proses. Jatuh bangun, tapi dia terus berusaha. Sampai akhirnya dia berhasil. Terus, kata terus itu penting. Terus. Jangan berhenti. Mungkin engkau jalannya lambat. Jangan berhenti. Terus jalan. Ketika kau berhenti, saudara, lalu iblis dengan kekuatannya pukul saya dan saudara. Klas. Jatuh kita. Kalah. Karena kita berhenti. Tapi orang yang terus berjalan, walaupun dia jalan lambat, terus berupaya, terus berusaha, terus ya, satu saat dia akan berhasil. Tapi apakah tujuan Tuhan itu sebetulnya memanggil saya dan saudara? Apakah untuk bicara sukses di dunia? Enggak. Sukses di dunia boleh, saudara. Tapi sukses
secara rohani adalah bagaimana kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Di tengah-tengah kesuksesan saya dan saudara. Di tengah-tengah saudara diberkati Tuhan luar biasa, sukses. Tapi Tuhan ingin kita ngerti apa yang Tuhan mau. Dengan kesuksesan kita, dengan berkat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Tuhan mau sore hari ini berkata, teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetuk pintu. Jangan berhenti, jangan berhenti, terus berjalan. Tuhan yang akan menguatkan, Roh Kudus yang akan menguatkan. Dia sumber kekuatan kita. Tadi dikatakan ketika ada Roh Kudus akan terus bekerja, menguatkan pengharapan saya akan janji-janji Allah. Seringkali kita sudah mulai melemah. Ada pergumulan dalam pekerjaan, aktivitas dalam rumah tangga, masalah dengan anak, banyak sekali pergumulan persoalan membuat pengharapan kita kepada Tuhan semakin melemah, semakin melemah. Setiap kita punya pergumulan dan persoalan, tapi Tuhan berkata, Allah dia datang sore hari ini. Aku sumber pengharapan yang akan memberikan sukacita. Aku sumber pengharapan yang akan memberikan damai sejahtera. Dan imanmu adalah sumber yang membuat engkau semakin berlimpah-limpah. Dikuatkan imanmu oleh peranan pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi saya ingin katakan kepada saudara, ada 3 hal. Teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetuk pintu hati Tuhan. Ya, kata terus itu sudah, kalau saya boleh terjemahkan, ada kontinuitas kegiatan yang terus dilakukan. Sama seperti saudara bekerja, sudah setiap hari bekerja. Sama seperti saudara makan, setiap hari saudara makan. Sama itu, mengetuk, mencari, dan meminta. Terus kegiatan rutin yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan saudara? Ya, bersyukur. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Berfirman, mari datanglah, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, oh Dia pikul segala beban. Sujud di altarnya, haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima
ini yang menghadapi pergumulan persoalan, masalah di dalam kehidupan saudara, mari bawa hidup saudara datang kepada Yesus, datang kepada Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Mari kita serahkan hidup kita masing-masing kepada Tuhan. Dia Allah yang mengerti setiap keadaan saya dan saudara. Ketika saudara beban berat, angkat bebanmu, serahkan kepada Tuhan Yesus. Angkat tangan, serahkan semua hidupmu kepada Tuhan. Dia yang tahu keadaan saya dan saudara. Angkat tangan, angkat hati, angkat seluruh hidupmu, serahkan kepada Dia. Dia tahu kehidupan kita, pergumulan kita dan kerinduan kita. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia ada dan hadir di tengah-tengah kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bila hati, amin. Oh, amin. Bila hati terasa berat, oh, jah seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, oh Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, amin. Dia pikul segala bersujud di altar Tuhan, haleluya. Sujud di altar, haleluya. Ku bawa hidup saudara kepada Tuhan, bawa hidupmu kepada Yesus. Amin, 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 haleluya. Dia ampuni kami, haleluya, dan bebaskan. Oh, Dia ubah, Dia ubahi. Shalom-bara-bara-bara-bara-bara. Hatiku, amin. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Oh, sujud di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Haleluya, haleluya, haleluya.
terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia tahu bahasa tetesan air mata saudara. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita, beban, pergumulan, persoalan kita. Dia tahu, dia mengerti, dan dia peduli. Dia Allah yang peduli. Mari saudara, bawa hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Rendahkan hidup hati kita kepada Tuhan yang agung, yang besar itu. Dia akan menolong kita. Dia akan memberkati dan memulihkan setiap keadaan kita, pekerjaan, aktivitas kita, apapun yang kita alami. Dia akan pulihkan, dia akan beri kita kekuatan, dia akan bangkitkan lagi pengharapan di dalam Allah yang besar itu. Bawa hidup saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuni kami Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, dia ubah hidupku, barui hatiku, mujizat terjadi saat datang di altar. Sujud di altarnya. Haleluya. Haleluya. Bawa hidupku. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Diampuniku dan bebas. Oh, dia ubah hidup, diberkati. Haleluya. Diberkati. Mujizat terjadi. Sekali lagi sujud di altarnya. Haleluya. Oh, haleluya. Sujud di altarnya. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Ampuniku, oh dia bebaskan kami dari segala beban. Hidupku, barui hatiku. Oh Jesus, Jesus terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi. Haleluya. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Oh, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. 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 Saat
akan berdoa bagi saudara yang rindu didoakan. Silakan angkat tangan di tempat. Kita berdoa bersama-sama. Kita beriman bersama-sama untuk setiap apa yang kita doakan kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan yang mengangkat tangan kepada Tuhan. Engkau yang tahu pergumulan mereka, Engkau yang tahu kerinduan hati mereka, Engkau yang tahu apa yang menjadi beban dalam hidup mereka. Maka sore hari ini, seperti pujian yang kami naikkan, kami sudah datang kepada Tuhan, kami sujud di altar Tuhan. Maka hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat setiap beban hidup mereka, angkat setiap apa yang menjadi pergumulan mereka. Hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan, hidup mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Yang sakit sore hari ini datang dengan iman percaya, Allah kita akan menyembuhkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah bagian-bagian yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang besar, Allah Immanuel, dan Allah yang menyertai hidup kami, penyertaan-Mu sampai kesudahan akhir zaman. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya setiap umat Tuhan sudah dijamah oleh Tuhan, pulang diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Yang sakit menjadi sehat di dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau hidupmu dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah Roh Kudus terus dalam hidup kami masing-masing. Engkau yang memberkati hidup kami, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesehatan. Semua kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah yang layak menerima pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah setiap umat Tuhan yang sebentar akan berkorban bagi Tuhan. Berkatilah apa yang mereka sudah berikan kepada Tuhan, aktivitas pekerjaan mereka diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman Allah. Engkau Allah yang luar biasa, sudah memberkati hidup kami. Kami berdoa dengan percaya dan beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.